Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan, jangan melupakan prioritas. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak semua orang yang sudah sukses dan banyak harta akan melupakan Tuhan sekalipun ia adalah public figure. Contohnya adalah Roni Immanuel yang dikenal banyak orang dengan komedian Indonesia yang bayarannya sangat mahal. Mongol merupakan komedian jebolan program acara stand-up komedi yang sering tayang di beberapa stasiun TV swasta di Indonesia. Dalam sebuah situs yang mengisahkan sedikit tentang kesaksian hidupnya, ia mengatakan bahwa sebelum sukses, ia adalah penjual koran di daerah Tugu Tani, Jakarta Pusat. Aku tidurnya di emperan toko Sarinah. Pada malam hari, aku membantu tukang pecel lele di Jalan Sunda. Aku membantu kerja walaupun hanya dibayar dengan diberi makan saja. Aku sempat tinggal di kos-kosan dan kadang telat bayar kos. Tetapi puji Tuhan, aku dapat kos-kosan punya orang Batak yang masih mentolerir kalau telat seminggu atau sebulan. Nangis ya nangis waktu itu. Aku juga pernah bekerja di rumah makan Padang sebelum akhirnya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Di rumah makan Padang itu gajiku Rp420.000. Kemudian kerja di sebuah perusahaan swasta, gajinya Rp1,2 juta kenangnya. Meskipun mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, Mongol tidak pernah melupakan statusnya sebagai anak Tuhan. Dia tetap menyempatkan diri untuk ke gereja. Bahkan, seberapapun penghasilannya, ia tetap menyisihkan untuk memberi persembahan dan membayar persepuluhan. Sekarang kehidupannya sebagai artis telah membawanya kepada kehidupan yang bergelimang harta. Namun ia berkomitmen untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai anak Tuhan. Ia tidak pernah malu menyebut atau mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus di hadapan banyak orang, termasuk ketika ia sedang bekerja. Mongol termasuk seorang aktivis gereja dan terlibat di dalam pelayanan gereja. Ia termasuk orang yang setia terhadap gerejanya yang hanya beranggotakan tidak lebih dari 100 jemaat. Padahal kalau ia mau, ia bisa bergabung di gereja yang bisa dikatakan cukup ternama yang di dalamnya banyak orang-orang terkenal sepertinya. Namun bagi Mongol, dimanapun ia bergereja, yang penting bisa bertumbuh imannya dan bisa terlibat dalam pelayanan. Mungkin kita termasuk orang yang mempunyai banyak harta atau berkesempatan bekerja dengan penghasilan yang besar. Bersyukurlah akan hal itu. Namun jangan lupa, tetap utamakan untuk mencari kerajaan sorga dan kebenarannya lebih dahulu. Kalaupun kita masih hidup sederhana, berpenghasilan kecil, kita tetap harus mengutamakan untuk mencari kerajaan sorga dan kebenarannya lebih dahulu. Hal itu akan membuat kita tenang di dalam hidup ini, termasuk ketika kita bekerja, sehingga bisa menghasilkan sesuatu secara maksimal yang pada waktunya akan membuat kita berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di tengah-tengah kesibukanku, tolong ingatkan aku terus untuk tidak melupakan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala yang Tuhan sudah pesankan, kerjakanlah dengan bergirang. Kerja baginya dengan bergemar, dengan bergemar. Kerja baginya dalam kebun anggurnya.
semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan bergemar, dengan bergemar. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesannya. Selamatlah jiwamu oleh Yesus dari dosa dan sengsaranya. Kerja baginya dengan bergemar, dengan bergemar. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesannya. Selamatlah jiwamu oleh Yesus dari dosa dan sengsaranya.